Orang-orang di sana tuh malah menjadikan hyena sebagai binatang peliharaan. Living with the hyena men are the animals they've caught from the wild. Menurut dia, hyena adalah bagian dari kehidupan normal di lingkungan dia. Berkat adanya hyena, rumah dia jadi... Oke, kita bahas binatang lagi. Salah satu binatang favorit gua ini. Ini binatang yang ada sekarang. Buas, menyeramkan, tapi di Nigeria malah dijadiin peliharaan. Ini orang Afrika nih emang nggak takut apapun kali ya. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas budaya melihara hyena di Nigeria. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas orang-orang Nigeria yang suka melihara hyena, kita bahas dulu binatangnya dikit. Hyena. Menurut National Geographic, hyena ini adalah hewan karnivora berbulu kasar yang tinggal di sebagian besar wilayah Afrika. Selain itu, mereka juga ada di beberapa bagian Arab dan India. Dan walaupun kalau dari penampakannya hyena ini nih lebih mirip anjing, tapi secara kerabat ternyata mereka tuh lebih deket sama kucing. Terus yang menurut gue menarik nih, dipercaya hyena ini punya kecerdasan yang tinggi. Bahkan beberapa ilmuwan ngeklaim kalau kecerdasan hyena ini nih selevel sama beberapa jenis kera. Dan kecerdasan mereka ini terlihat dari metode berburu mereka yang penuh strategi. Terus kalau ngomongin hyena, yang terkenal dari dia ini ya suaranya. Suara hyena tuh mirip kayak suara orang lagi ketawa cekikikan. Makanya kan kalau di kartun-kartun kan hyena tuh suka digambarin sebagai hewan yang selalu tertawa. Let's go back it just a little bit. Ya udah segitu aja penjelasan singkat tentang hyenanya. Gue yakin intinya lu tau lah kalau hyena ini adalah binatang liar yang berbahaya. Tapi di Nigeria, terutama di wilayah pedesaan bagian utaranya, orang-orang di sana tuh malah menjadikan hyena sebagai binatang peliharaan. Tujuannya apa? Tujuannya buat dijadiin tontonan di festival. Selain itu, bulu, kotoran, dan air liur hyena ini sama mereka tuh dijadiin obat terus dijual. Waduh. Olahan bulu, kotoran, dan air liur hyena ini dijual sebagai obat yang dipercaya bisa nyembuhin penyakit, luka, dan dipercaya juga bisa nyembuhin remaja-remaja yang bandel. Enggak, lu nggak salah denger ini. Jadi kalau mungkin nih, lu punya adik atau sepupu yang bandelnya nggak ketulungan, ya lu udah tahu lah ya obatnya apa ya. Tapi kalau gue sih kalau emang obatnya itu ya mending bandel aja deh kayaknya deh. He makes treatments from the animal's dung, which he says can heal wounds. Elsewhere in the state, Yaya Kawu also makes dung remedies, which he says can treat bad behavior in teenagers. Kalau menurut The African Insider, orang-orang yang melihara hyena ini mereka tuh disebutnya hyena men. Mereka nih biasanya ngegeng, satu geng gitu, dan terus keliling dari satu kota ke kota buat mamerin atraksi hyena mereka. Terus, ke orang-orang yang lagi nonton atraksi mereka, para hyena men ini selalu bilang kalau hyena bisa jinak ke mereka tuh karena mereka pakai sihir. Mereka pakai ramuan sama jimat. Makanya hyena-hyena ini yang mereka bawain ini pada nurut sama mereka. Biasanya di pertunjukannya ini tuh mereka suka naikin hyenanya, duduk di atas hyenanya gitu. Terus lanjut lagi, mereka suka naruh tangan atau bahkan kepala mereka ke mulut hyena. Buat ngeyakinin penonton kalau mereka tuh emang beneran punya kekuatan khusus. Makanya mereka nggak digigit sama hyenanya. Dan kalau penonton mau nyoba juga, itu boleh. Tapi harus beli jimat atau ramuan dulu, biar aman. Kalau udah beli, udah dipakai, baru tuh boleh nyobain. Duduk di atas hyena, masukin tangan, masukin kepala ke mulut hyena. Itu semuanya boleh. Pasti aman kan ini soalnya kan. Udah pada pakai jimat soalnya. Wah, mantap juga ya marketingnya ya. Nah, profesi hyena man ini sebenarnya adalah tradisi yang diturunin ke mereka. Tradisi yang diturunin dari nenek moyang mereka dan nantinya bakal diturunin lagi ke anak-anak mereka. Dan para calon hyena man yang masih kecil ini, dari mereka bocah, mereka tuh udah disuruh minum ramuan yang tadi. Ramuan yang dijual tadi, yang katanya bikin sakti tadi. Abis bocah-bocah ini minum ramuannya, terus mereka disuruh deket-deket sama ular, babon, dan hyena yang ada di kandang mereka. Dan karena udah minum ramuan atau pakai jimat tadi, akhirnya anak-anak ini jadi pede buat deket-deket sama binatang buas.
Dan ya udah, dilatihlah mereka di situ. Dibiasain deket sama hewan buas sampai rasa takut mereka hilang. Ini agak-agak kejam juga ya caranya. Disugesti dari kecil anjir. Dan salah satu orang yang dididik dari kecil buat jadi hyena man adalah Abdullahi Jahun. Dia diajarin ngejinakin hyena tuh sama bapaknya. Dan sekarang dia udah jadi hyena man yang keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dan termasuk salah satu hyena man yang cukup terkenal juga dia. Di interviewnya sama Reuters, pas ditanyain tentang kerjaannya ini, Jahun bilang, "Ini adalah pekerjaan saya sejak mulai bisa berjalan. Saya biasa melihat orang tua melakukannya, dan itu membuat saya begitu berminat menjinakkan hyena. Dulu saya hanya penonton, tapi kini menjadi orang yang mempertontonkan kemampuan menangani hyena." Berasa bangganya ya Jahun ya. It's part of our culture and tradition, and it's been established for a long time, since our parents and our grandparents. That's why we inherit it, and we want our children to follow in our footsteps. Nah, walaupun kalau berdasarkan dari marketingnya, mereka ngakunya hyena bisa jinak tuh karena ramuan dan jimat mereka, tapi sebenarnya cara asli mereka bisa ngedapetin dan ngejinakin hyena itu cenderung jahat. Emang gimana caranya? Kalau menurut dokumenternya Our Life, para hyena man ini, mereka nih punya jadwal buat pergi ke alam liar. Keluar masuk gua nyari sarang hyena. Nyari terus sampai mereka nemu gua yang di dalamnya ada anak hyenanya. Langsunglah dari situ mereka bawa itu anak hyena ke desa. Terus mereka latih sampai siap buat ikut pertunjukan. Jadi ya itu cara sebenarnya gimana hyena-hyena ini bisa jinak sama mereka. Ternyata dari kecil udah diculik. Tapi tetap di kalangan masyarakat Nigeria, terutama yang rutin nonton pertunjukan hyena, mereka percayanya ya para hyena man ini emang sakti. Emang punya kekuatan gaib mereka. Makanya hyena-hyena itu pada tunduk sama mereka. Wah, marketingnya bekerja dengan baik ya. Living with the hyena men are the animals they've caught from the wild and brought to the city to perform in their street circus. Terus masih di interviewnya yang tadi, yang sama Reuters tadi, di situ Abdullahi Jahun juga ngaku kalau hyena punya dia, peliharaan dia ini baru ditangkap di tahun 2019 di satu lokasi yang sebenarnya adalah lokasi konservasi alam liar. Ini berarti nangkepnya udah pasti ngumpet-ngumpet ini ya. Abis ketangkep, dilatih dulu sampai siap, baru diajak keliling nyari duit sama Jahun. Terus kalau menurut Jahun juga, di pertunjukan, yang paling suka duduk di punggung hyena tuh ya anak-anak. Mereka sukanya duduk di atas hyena tuh. Nah, yang tua-tuanya baru yang ekstrim. Yang masukin tangan atau kepala ke mulut hyena tadi. Dan sekali melakukan pertunjukan, Jahun bisa dapat antara 8.000 sampai 20.000 naira. Wah, lumayan juga ya. Jadi sebenarnya budaya ini udah ada dari kapan? Kalau menurut Nasiru Wada, pemimpin masyarakat tradisional di Nigeria Utara, menurut beliau, budaya hyena man ini sebenarnya udah ada dari lama banget. Kata dia, ini sudah berlangsung ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Dulu sangat populer, tapi sekarang tidak sepopuler itu lagi. Hyena lebih sulit didapat pada saat ini karena menyusutnya habitat. Apa yang kita lihat sekarang adalah seni yang sekarang. Menurut mereka ini seni berarti ya. Oke. Terus kata Nasiru Wada juga, image hyena sebagai binatang yang menjijikan dan menyeramkan itu tuh sebenarnya cuma gara-gara kebiasaan mereka yang suka ngais-ngais bangkai di alam liar. Padahal sebenarnya kalau menurut Nasiru Wada, hyena tuh nggak seliar itu. Ya kalau diculiknya dari bayi terus dipelihara sih ya mungkin iya bener, nggak seliar itu. It used to be really prolific, but not anymore, because even the hyenas are endangered. What you have seen now is a dying art. Dan karena cara mereka buat ngedapetin hyena tadi, yang diculik dari bayi tadi, akhirnya keberadaan hyena man ini sering dapat kecaman dari aktivis lingkungan dan hewan di Nigeria. Para aktivis ini percaya kalau budaya hyena man ini nih merusak ekosistem. Dan juga ini dianggap punya andil dalam merosotnya jumlah populasi hyena tutul di Afrika. Jadi menurut mereka, menurut para aktivis ini, hyena man pas mau ngambil bayi hyena,
biasanya mereka tuh ikut ngebunuh induk si bayi. Induk dibunuh biar anaknya bebas dibawa kabur. Bahkan kadang, buat ngambil satu bayi aja, hyena lain yang ada di situ tuh harus ikut dibunuh. Aduh. Makanya kalau lo inget tadi kata Nasiruwada, budaya hyena man ini kan sekarang kata dia tuh udah turun drastis. Karena jumlah hyena di alam liar juga udah berkurang banget. Ya ini kan berkurangnya berarti karena mereka tangkepin terus ya. Aduh. These animals, their homes have been raided. Countless have been killed, even just to extract one of them. So think about what that does to the population of wildlife in a country or in a certain ecosystem. Tapi pendapat para aktivis ini ternyata banyak ditanggapi sinis sama masyarakat di sana. Terutama dari mereka yang udah turun-temurun tinggal bareng hyena. Kalau menurut Yaya Kawu, petani yang melihara hyena di rumahnya di Kano, Nigeria, menurut dia, hyena adalah bagian dari kehidupan normal di lingkungan dia. Berkat adanya hyena, rumah dia jadi sering dikunjungin sama anak-anak di situ. Terus tetangga-tetangganya juga, kalau mereka nyembelih kambing, itu pasti mereka selalu datang ke rumahnya Yaya Kawu buat ngasih sebagian daging kambingnya ke si hyena. Jadi, keberadaan hyena di tengah-tengah mereka, kalau menurut masyarakat pedesaan di sana, ini tuh bikin komunitas mereka makin kuat. Silaturahmi makin terjalin dengan erat. Jadi, kalau budaya melihara hyena ini dilarang atau dihapus, itu berarti salah satu instrumen pengikat masyarakat di sana juga bakal hilang. Ya ini susah juga ya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah budaya hyena man ini harus dihilangkan biar populasi hyena di sana tetap terjaga? Atau mungkin menurut lu ini adalah budaya unik yang harus dipertahankan? Silakan komen. Whether the Nigerian government and pressure from the outside world will force this brutal business to end, or whether this extraordinary tradition that's steeped in magic and religion will continue for years to come, only time will tell. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang budaya melihara hyena di Nigeria. Dan sejujurnya ini nih salah satu impian gue pas kecil sih, melihara hyena ini sih. Segitu sukanya gue sama hyena soalnya dulu. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di Stuk kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!